Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas bab 8 tentang segi 4 dan segi banyak. Kelompok kami terdiri dari saya, Aditya Hendra Prasetyawan, rekan saya Nusul Putri Rahmawati, dan Muhammad Khairul Anwar. Untuk bagian yang pertama akan disampaikan oleh saya, Aditya Hendra Prasetyawan. Apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini atau pada materi ini? Ada 7 subbab. Untuk subbab pertama adalah segi 4. Subbab kedua adalah sejar genjang. Subbab ketiga segi 4 merupakan sejar genjang. Kemudian subbab keempat teorema garis tengah. Subbab kelima membahas tentang persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Dan subbab keenam membahas tentang trapesium, serta subbab terakhir atau subbab ketujuh membahas tentang sudut-sudut pada poligon. Oke, kita masuk ke subbab pertama, yaitu segi 4. Kita ingat kembali definisi segi 4 pada bab 1. Segi 4 adalah gabungan dari 4 ruas garis yang ditentukan dari 4 titik. Tidak ada titik yang kolinear atau segaris. Dan ruas garis hanya berpotongan di titik ujungnya. Oke, lanjut. Beberapa istilah penting dalam segi 4. Yang pertama, sisi AB dan sisi CD tidak mempunyai titik persekutuan. Ruas garis tersebut merupakan sisi yang saling berhadapan. Sisi AD dan sisi BC juga merupakan sisi yang berhadapan. Kemudian selanjutnya, sisi AD dan sisi CD mempunyai sebuah titik persekutuan, yaitu titik D. Kemudian sisi AD dan sisi CD dinamakan sisi yang berdekatan. Pasangan sisi lainnya yang berdekatan adalah sisi AB dan sisi BC. Kemudian sisi BC dan sisi CD. Dan sisi berdekatan yang lainnya sisi AD dan sisi AB. Lanjut. Sudut A dan sudut C tidak mempunyai sisi persekutuan. Kemudian sudut A dan sudut C ini dinamakan sudut yang berhadapan. Sudut B dan sudut D juga merupakan sudut berhadapan karena tidak mempunyai sisi persekutuan. Selanjutnya, sudut A dan sudut D mempunyai sebuah sisi persekutuan, yaitu sisi AD. Oleh karena itu, sudut A dan sudut D dinamakan sudut berdekatan. Pasangan sudut berdekatan yang lain adalah sudut A dan sudut B, sudut B dan sudut C, sudut C dan sudut D. Kita masuk pada tipe-tipe dasar segi 4. Untuk yang pertama, ABCD merupakan trapesium. Sisi AB dan sisi CD sejajar. Definisi 81. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB dan sisi CD. Sepasang sisinya yang saling berhadapan adalah sejajar. Dan selanjutnya, EFGH merupakan jajar genjang. Sisi EF sejajar dengan sisi HG. Kemudian sisi EH sejajar dengan sisi FG. Definisi 82. Jajar genjang adalah segi 4 yang dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi dua pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Merupakan definisi dari jajar genjang.
Selanjutnya, PQRS merupakan persegi panjang dan juga jajar genjang. Definisi 83. Persegi panjang adalah jajar genjang yang keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Keempat sudut dari PQRS ini merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, KLMN merupakan belah ketupat dan juga jajar genjang. Belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya kongruen. Jadi keempat sisi KLMN ini kongruen, makanya dinamakan belah ketupat. Lanjut. TUVW merupakan persegi, juga merupakan persegi panjang, belah ketupat, dan jajar genjang. Definisi 85. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. Jadi keempat sisi dari persegi panjang ini kongruen, makanya dinamakan persegi. Jadi TUVW ini persegi panjang, namun keempat sisinya kongruen, oleh karena itu dinamakan persegi. Persegi panjang yang keempat sisinya kongruen, maka dinamakan persegi. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu jajar genjang. Jajar genjang yang ditunjukkan pada gambar desain di samping, desain gambar ini. Sisi dan sudutnya memiliki hubungan yang spesial. Hubungan spesial tersebut akan dijelaskan dalam teorema sifat jajar genjang, sifat dasar jajar genjang sebagai berikut. Teorema 81. Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang kongruen. Kita punya jajar genjang ABCD. Kita akan membuktikan bahwa sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut D. Langkah pembuktiannya adalah kita melukis terlebih dahulu diagonal BD. Kemudian langkah pembuktiannya adalah sebagai berikut. Pernyataan yang pertama, ABCD adalah jajar genjang. Diketahui ya. Kemudian sisi AB sejajar dengan sisi CD. Ini merupakan definisi dari jajar genjang tadi. Juga sisi BC sejajar dengan sisi AD, juga definisi jajar genjang. Kemudian sudut ABD kongruen dengan sudut BDC. Alasannya karena sisi AB sejajar dengan sisi CD, maka sudut dalam perseberangannya kongruen. Demikian juga dengan sudut ADB dan juga sudut CBD. Ini juga kongruen karena sisi BC sejajar dengan sisi AD, maka sudut dalam perseberangannya juga kongruen. Kemudian BD kongruen dengan BD, sifat reflektif. Oleh karena itu, segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Postulat sudut sisi sudut. Berakibat sudut A kongruen dengan sudut C, yaitu koresponden segitiga kongruen atau CP-CTC. Untuk membuktikan sudut B kongruen dengan sudut D, bisa dilakukan dengan cara yang sama, dengan terlebih dahulu melukis diagonal AC. Nanti akan terbukti bahwa sudut B juga kongruen dengan sudut D. Langkah pembuktiannya sama ketika akan membuktikan sudut A kongruen dengan sudut C. Oke, lanjut, next. Teorema 82. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang kongruen. Oke, kita punya jajar genjang ABCD. Kita akan membuktikan bahwa sisi-sisi yang berhadapan
kongruen. Pada pembuktian teorema 81 tadi telah ditunjukkan bahwa segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga BCD. Oleh karena itu, dengan menggunakan koresponden segitiga kongruen atau CP-CTC diperoleh sisi AB kongruen dengan sisi CD dan juga sisi AD kongruen dengan sisi BC. Teorema 83. Setiap pasang sudut yang berdekatan pada jajar genjang merupakan sudut yang saling berpelurus. Oke, kita punya jajar genjang ABCD. Kita akan buktikan bahwa besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Yang pertama, sudut 5 kongruen dengan sudut 3. Sudut dalam perseberangan alasannya. Kemudian sudut 3 kongruen dengan sudut 1. Teorema 81 tadi yang sudah kita buktikan. Dan sudut 5 kongruen dengan sudut 1. Dari pernyataan 1 dan pernyataan yang kedua diperoleh kesimpulan bahwa sudut 5 itu kongruen dengan sudut yang pertama. Karena sudut 5 kongruen dengan sudut 3 kongruen dengan sudut 1, makanya sudut 5 kongruen dengan sudut 1. Kemudian besar sudut 2 ditambah besar sudut 5 180 derajat. Alasannya berpelurus. Oleh karena itu, besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 juga sama dengan 180 derajat. Diperoleh dari pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Tadi kan sudut 5 sudah kongruen dengan sudut 1. Kemudian maka besar sudut 5 juga kongruen dengan besar sudut 1. Diperoleh kesimpulan bahwa besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang yaitu sudut 1 dengan sudut 2, sudut 1 dengan sudut 4, sudut 2 dengan sudut 3 itu saling berpelurus. Kemudian kita masuk subbab ketiga. Segi 4 yang merupakan jajar genjang. Kapan suatu segi 4 dikatakan sebagai suatu jajar genjang? Hal tersebut akan dijelaskan pada teorema-teorema berikut. Teorema 84. Jika pada suatu segi 4, sisi yang berhadapan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Pembuktiannya. Diketahui segi 4 ABCD dengan sisi DC kongruen sisi AB dan sisi AD kongruen sisi BC. Kita akan membuktikan bahwa ABCD ini jajar genjang. Yang pertama, sisi DC kongruen dengan sisi AB diketahui. Juga sisi AD kongruen dengan sisi BC diketahui. Pun demikian sisi AC kongruen dengan sisi AC, sifat reflektif atau diagonal AC kongruen dengan diagonal AC. Ini sifat reflektif ya. Akibatnya segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Postulat sisi. Berakibat juga sudut DAC kongruen dengan sudut ACB dan sudut ACD
kongruen dengan sudut BAC, koresponden segitiga kongruen atau CPCTC. Selanjutnya, sudut DAC kongruen dengan sudut ACB, sudut dalam perseberangan. Kemudian sisi AD sejajar dengan sisi BC berdasarkan teorema 52 yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Juga sudut ACD kongruen dengan sudut BAC, sudut dalam perseberangan. Dan sisi AB sejajar dengan sisi DC berdasarkan teorema 52. Sisi AD sejajar sisi BC dan sisi AB sejajar sisi DC, maka sesuai definisi segi 4, ABCD merupakan jajar genjang. Jadi terbukti ya bahwa jika pada suatu segi 4 sisi yang berhadapan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Oke, lanjut kita ke teorema 85. Jika suatu segi 4 mempunyai sepasang sisi yang berhadapan, sejajar, dan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Ya, pembuktiannya kita punyai segi 4 ABCD. Diketahui sisi AB sejajar sisi DC dan sisi AB kongruen juga dengan sisi DC. Kita akan membuktikan bahwa ABCD ini merupakan jajar genjang. Segi 4 ABCD ini merupakan jajar genjang. Oke. Langkah yang pertama, sisi AB ini kongruen dengan sisi DC. Diketahui sudut BAC kongruen dengan sudut DAC. Alasannya ini merupakan sudut dalam perseberangan. Kemudian sisi AC kongruen dengan sisi AC atau diagonal AC kongruen dengan diagonal AC. Sifat reflektif. Berakibat segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC, yaitu postulat sisi sudut sisi. Akibat lainnya, sisi AD kongruen dengan sisi BC, koresponden segitiga kongruen atau CPCTC. AB kongruen dengan DC dan AD kongruen dengan BC. Maka sesuai dengan teorema 84 yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, segi 4 ABCD ini merupakan jajar genjang. Jadi terbukti jika suatu segi 4 mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Oke, kita masuk ke teorema selanjutnya, teorema 86. Jika sudut yang berhadapan pada sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Oke, kita punya segi 4 ABCD yang dimana sudut A kongruen dengan sudut C dan sudut B kongruen dengan sudut D. Kita akan membuktikan bahwa segi 4 ABCD ini merupakan jajar genjang. Segi 4 ABCD terdiri dari dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Jumlah besar sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Jadi jumlah besar sudut segi 4 adalah 360 derajat karena segi 4 ini terdiri dari dua segitiga. Kemudian langkah pembuktiannya, yang pertama, besar sudut A ditambah besar sudut B tambah besar sudut C ditambah besar sudut D itu sama dengan 360 derajat. Alasannya jumlah besar sudut segi 4. Kemudian besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan
360 derajat. Alasannya, sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut D. Maka tinggal diganti saja besar sudut C ini dengan besar sudut A, kemudian besar sudut D diganti dengan besar sudut B, karena tadi sudut A nya kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut D. Selanjutnya, besar sudut A ditambah besar sudut B itu 180 derajat akibat dari pernyataan yang kedua. Dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Teorema 54 yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Kemudian besar sudut C ditambah besar sudut B itu 180 derajat. Karena sudut A kongruen dengan sudut C, makanya tadi kan sudah diketahui bahwa sudut A ditambah sudut B itu kan 180 derajat. Sehingga sudut C ditambah besar sudut C ditambah besar sudut B itu juga 180 derajat. Kita sudah membuktikan bahwa besar sudut A ditambah besar sudut B 180 derajat. Oke, yang langkah selanjutnya langkah ke-6. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Ini juga teorema 54 yang sudah dibahas pada kelompok sebelumnya. Sehingga diperoleh bahwa sisi AD sejajar dengan sisi BC dan sisi AB kongruen dengan sisi DC. Maka sesuai dengan definisi segi 4, ABCD adalah sejajar genjang. Jadi terbukti jika sudut yang berhadapan pada sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan sejajar genjang. Oke, demikian pembahasan dari bagian yang pertama. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Nuzul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teorema ruas garis tengah. Nah, ini ilustrasinya. Tim survei harus menemukan jarak di kolam besar. Nah, tim tersebut memilih sebarang titik. Dari titik itu mereka mengukur sisi kolam. Mereka menetapkan 2 titik pertengahan dari sisi kolam dan titik yang mereka pilih. Jarak antara dua titik itu menjadi setengah dari jarak sisi kolam. Nah, ilustrasi berikut akan menjelaskan kejadian tersebut. Yang pertama, teorema 87 atau teorema ruas garis tengah. Teoremanya bunyinya seperti ini. Sebuah ruas garis tengah yang terbentuk dari titik tengah 2 sisi segitiga, maka ruas garis tersebut sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari sisi tersebut. Jadi ini ya, ini sisi segitiganya, sisi AB dan sisi AC ini ada titik tengahnya, X titik tengah AB dan Y itu titik tengah AC. Akan dibuktikan bahwa XY ini setengahnya BC dan XY ini sejajar dengan BC. Nah, untuk membuktikannya kita membutuhkan garis bantu ya. Garis bantu L ini jadi ditarik dari titik C sejajar dengan AB. Nah, kita perpanjang XY sehingga memotong garis L di titik Z. Sehingga kita peroleh segitiga CYZ. Nah, dari segitiga tersebut, jadi tadi AY ini kan kongruen dengan YC karena Y ini titik tengah dari AC
Dan sisi sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2. Karena apa? Sudut 1 dan sudut 2 ini sudut dalam berseberangan. Sudut 3 kongruen dengan sudut 4 karena sudut yang bertolak belakang. Nah, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, 3 kongruen dengan 4, dan AY kongruen dengan YC, maka apa? Segitiga yang merah ini AXY kongruen dengan segitiga CYZ dengan menggunakan angle, side angle, sudut, sisi, sudut. Nah, akibatnya dari kongruensi kedua segitiga ini, akibatnya apa? XY ini kongruen dengan YZ dan CZ ini kongruen dengan AX. Dengan korespondensi segitiga kongruen ya, atau CP-CTC. Nah, karena CZ ini kongruen dengan AX dan AX ini kongruen dengan XB karena X ini titik tengah dari AB, maka apa? CZ ini kongruen dengan XB, sifat transitif. Nah, karena CZ ini kongruen dengan XB dan CZ ini sejajar dengan XB, teorema 85, maka BCZX ini jajar genjang. Nah, kita lihat jajar genjang ini, dari jajar genjang ini, maka XZ ini kan sisi berhadapannya BC, jadi XZ ini sejajar dengan BC. Nah, dari itu maka XY juga sejajar dengan BC karena XZ perpanjangan dari XY. Nah, setelah itu karena dia sisi berhadapan jajar genjang, XY ini kongruen dengan BC. Nah, karena XZ kongruen dengan BC karena dia sisi berhadapan jajar genjang. Nah, karena XY ini kongruen dengan YZ dan XY ini kan berarti setengahnya dari XZ. Karena XZ juga kongruen dengan BC, maka apa? XY setengah dari BC. Nah, maka terbukti bahwa XY ini sejajar dengan BC dan XY setengah dari BC. Maka teorema ini terbukti bahwa sebuah ruas garis yang terbentuk dari titik tengah dua sisi segitiga, maka ruas garis tersebut sejajar dan sisi ketiga panjang setengah dari sisi tersebut. Selanjutnya, teorema 88. Titik tengah dari sisi segi 4 adalah titik sudut dari suatu jajar genjang. Nah, teorema ini adalah aplikasi dari teorema sebelumnya. Jadi diketahui segitiga ABCD, ini segitiga ABCD, dan dengan titik tengah K ini titik tengahnya AB, L ini titik tengahnya BC, dan M ini titik tengahnya DC, N ini titik tengahnya AD, maka akan dibuktikan bahwa KLMN ini yang merah ini adalah jajar genjang. Nah, kita gambar garis AC ya sebagai garis bantu. Ini garis AC. Maka kita lihat segitiga ABC. Maka dengan menggunakan teorema 87 ini, maka apa? KL ini setengahnya AC. Nah, kita lihat juga ADC, segitiga ADC dengan menggunakan teorema 87. NM ini juga setengahnya dari AC. Karena NM setengahnya dari AC, KL juga setengahnya dari AC, maka apa? KL itu sama dengan NM. Nah, dengan langkah yang sama kita gambar DB sebagai garis bantu. Jadi ada dua segitiga bawah BCD dan segitiga atas BDA. Nah, dengan langkah yang sama, karena N ini titik tengah AD dan K ini titik tengah AB, maka apa? AN itu setengahnya dari DB dan ML M ini kan titik tengah dari DC dan L ini kan titik tengah dari BC, maka apa? ML setengahnya dari BD. Nah, karena ML setengahnya DB dan NK setengahnya DB juga, dan maka NM ini sama
NM sama dengan KL dan NK sama dengan ML. Maka apa? KLMN ini yang merah ini adalah jajar genjang menggunakan teorema 84. Maka terbukti bahwa titik-titik tengah dari sisi segi 4 adalah titik sudut dari suatu jajar genjang. Selanjutnya tentang 8.5 yaitu persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Nah, dengan melihat kembali definisi persegi panjang, belah ketupat, dan persegi, maka dapat dikatakan bahwa ketiga bentuk tersebut merupakan bentuk khusus dari jajar genjang. Nah, kenapa? Karena persegi panjang ini jajar genjang di mana sudut-sudutnya 90 derajat. Nah, belah ketupat di mana jajar genjang di mana sisi-sisinya sama, dan persegi jajar genjang di mana sisi-sisinya kongruen dan sudut-sudutnya kongruen yaitu 90 derajat. Nah, misalnya saja dalam dunia industri sebuah benda harus benar-benar diperiksa apakah ia merupakan salah satu bentuk khusus dari jajar genjang tersebut. Nah, pada materi ini akan dibahas bagaimana ketiga jenis jajar genjang ini ditentukan berdasarkan diagonalnya. Nah, coba kita amati ya. Kita amati jajar genjang ini yang juga persegi panjang. Kita amati AC kongruen dengan BD dan EG kongruen dengan HF dan IK kongruen dengan LJ atau JL. Nah, pengamatan ini akan mendukung teorema berikut ini. Teorema 89. Sebuah jajar genjang merupakan persegi panjang jika dan hanya jika diagonalnya kongruen. Nah, karena dia jika dan hanya jika, maka pembuktiannya dua arah ya. Yang pertama dari arah kiri ke kanan. Jika sebuah jajar genjang merupakan persegi panjang, maka diagonalnya kongruen. Jadi diketahui jajar genjang PQR ini merupakan persegi panjang. Nah, akan dibuktikan bahwa PR dan QS sebagai diagonalnya itu kongruen. Nah, yang pertama, PS kongruen dengan QR. Ya, karena dia sisi berhadapan pada jajar genjang ya. Setelah itu PSR atau sudut S ini kongruen dengan sudut R. Kenapa? Karena sudut persegi itu adalah 90 derajat. Jadi karena dia sama-sama 90 derajat, jadi dia kongruen. Nah, setelah itu SR kongruen dengan SR. Kenapa? Karena menggunakan sifat reflektif. Nah, karena SR kongruen dengan SR, sudut S kongruen dengan sudut R, RQ kongruen dengan PS, 1, 2, 3. Jadi, kita lihat ya, ini dapat disimpulkan bahwa segitiga PSR dan segitiga QSR ini kongruen. Nah, ini menggunakan sudut sisi sudut atau set angle side. Nah, akibatnya dari kekongruensi kedua segitiga ini, maka apa? QS ini kongruen dengan PR karena korespondensi segitiga kongruen atau CPC-TC. Nah, jadi jika jajar genjang PQRS adalah persegi panjang, maka PR kongruen atau QS atau diagonalnya kongruen. Nah, selanjutnya dari arah kanan ke kiri diketahui jajar genjang PQRS dengan PR kongruen dengan QS. Jadi yang diketahui itu jajar genjang dengan diagonalnya kongruen, maka akan dibuktikan bahwa PQRS ini merupakan persegi panjang. Nah, coba kita perhatikan segitiga PSR dan segitiga QRS ya. Nah, PS ini kongruen dengan QR karena apa? Dia sisi berhadapan pada jajar genjang. Nah, PR ini kongruen dengan QS, diketahui ini ya. Setelah itu SR kongruen dengan SR, sifat reflektif dengan dirinya sendiri kongruen. Nah, setelah itu maka PSR kongruen dengan QRS.
Nah, ini dengan menggunakan sisi, side. Nah, dari akibat dari kekongruensinan kedua segitiga ini, maka sudut S ini kongruen dengan sudut R, korespondensi segitiga kongruen. Nah, sudut S dan sudut R ini merupakan sudut yang saling berpelurus karena merupakan sudut berdekatan pada jajar genjang. Maka karena dia saling berpelurus, maka dia sama-sama 90 derajat ya. Nah, dengan langkah pembuktian yang sama, kita lihat PQR dan PSR. Dengan PQ kongruen PQ, QR dengan kongruen QR, dan SQ kongruen dengan PR, maka PQS kongruen dengan PQR. Maka dengan itu P ini kongruen dengan Q. Nah, setelah itu karena dia kongruen dengan Q, maka dia apa? Saling berpelurus. Karena dia saling berpelurus, jadi dia 90 derajat. Nah, karena P ini 90 derajat, Q ini 90 derajat, S juga 90 derajat, R juga 90 derajat, maka terbukti bahwa PQR ini adalah persegi panjang. Jadi, sebuah jajar genjang yang dengan PR dan QS kongruen atau diagonalnya kongruen, maka jajar genjang tersebut persegi panjang. Nah, dari kedua pembuktian tadi, pembuktian pertama, jika PQRS adalah persegi panjang maka PR kongruen PQS, dan jika PQRS jajar genjang dengan PR kongruen PQS maka PQRS persegi panjang. Jadi dari pembuktian pertama dan kedua diperoleh bahwa suatu jajar genjang merupakan persegi panjang jika dan hanya jika diagonalnya kongruen. Nah, selanjutnya teorema belah ketupat, yaitu jajar genjang yang diagonalnya saling tegak lurus. Sebuah jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika diagonalnya saling tegak lurus. Nah, karena ini jika dan hanya jika, jadi langkah pembuktiannya sama ya. Dari yang pertama dari kiri ke kanan, yaitu sebuah jajar genjang dengan diagonal dengan dia belah ketupat, maka akan dibuktikan bahwa dia diagonalnya tegak lurus. Nah, sekarang ini ada jajar belah ketupatnya yang belah ketupat KLMN, dan kita perhatikan segitiga KOL. Segitiga KOL dan MON. Segitiga KOL dan MON. KL ini kongruen dengan MN karena sisi belah ketupat kongruen, dan LKO ini kongruen dengan NMO karena apa? Sudut dalam berseberangan. Sama halnya dengan KLO kongruen dengan MNO, sama juga sudut dalam berseberangan karena 1, 2, 3 ini sisi sudut, maka segitiga MON ini kongruen dengan segitiga KOL atau sudut sisi sudut, atau ASA, angle side angle. Nah, akibat dari kongruensi kedua segitiga ini, maka apa? OK ini kongruen dengan OM ya, karena korespondensi segitiga kongruen atau CPC-TC. Nah, masih di arah pembuktian yang sama. Sekarang kita perhatikan segitiga KON dan segitiga MON. KON segitiga MON. Nah, tadi kan sudah didapatkan bahwa OK kongruen dengan OM. Nah, terus NK juga kongruen dengan NM karena dia sisi belah ketupat. Dan ON juga kongruen dengan ON, sifat reflektif, kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, akibatnya apa? Ini sisinya kongruen, maka segitiga KON ini kongruen dengan segitiga MON, side. Nah, akibat dari kongruensi segitiga ini, maka NOK ini kongruen dengan NOM.
korespondensi segitiga kongruen. Nah, jika sudut NOK dan NOM ini sudut berpelurus kan, nah sehingga karena dia berpelurus atau karena dia kongruen dalam satu garis MK, nah maka NOM sama NOK ini sama-sama 90 derajat. Maka akibatnya apa? KM ini tegak lurus dengan ON dan KM tegak lurus dengan LN. Karena apa? LN ini perpanjangan dari ON. Nah, maka jika KLMN suatu belah ketupat, maka KM tegak lurus dengan LN atau diagonalnya saling tegak lurus. Nah, pembuktian yang selanjutnya dari arah kanan ke kiri. Diketahui jajar genjang ABCD dengan KM tegak lurus, jadi akan membuktikan bahwa dia belah ketupat. Nah, yang pertama kita perhatikan segitiga KOL dan MON ya. KOL dan MON. Nah, KL ini kongruen dengan MN. Dia menggunakan teorema 82. Nah, LKO ini sama NMO ini sudut dalam berseberangan, maka dia kongruen. Nah, KLO juga sudut dalam berseberangan, dia kongruen juga. Karena ini kongruen dengan ini, sudut ini juga kongruen dengan ini, dan sisi NM kongruen dengan KL, maka segitiga KOL dan MON ini adalah kongruen menggunakan ESE, angle side angle. Nah, akibat dari kongruensi segitiga ini, maka OK ini kongruen dengan OM, korespondensi segitiga kongruen atau CPC-TC. Nah, sekarang perhatikan segitiga KON dan MON. KON dan MON. Tadi kan sudah terbukti ya kalau OK ini kongruen dengan OM. Nah, setelah itu NOK kongruen dengan NOM. Ini diketahui ya bahwa diagonalnya tegak lurus. Nah, setelah itu NOON ini kongruen karena dia kongruen dengan dirinya sendiri atau sifat reflektif. Nah, karena ini sisi, sudut, sisi, maka akibatnya segitiga MON dengan KON ini kongruen dengan menggunakan SES atau side angle side, sisi, sudut, sisi. Nah, akibat dari kongruensi dua segitiga ini, KN ini kongruen dengan MN, korespondensi segitiga kongruen atau CPC-TC. Maka dari pembuktian ini didapatkan bahwa LM ini kongruen dengan KN yang tadi itu. Terus KN ini kongruen dengan NM. NM juga kongruen dengan KL. Akibatnya semua sisinya saling kongruen sehingga KLMN ini belah ketupat. Nah, dari pembuktian pertama dan kedua, yang pernyataan pertama yaitu jika KLMN suatu belah ketupat maka KM tegak lurus dengan LN, LM kongruen dengan KN, kongruen dengan NM, kongruen dengan KL sehingga KLMN belah ketupat. Jadi, dari 1 dan 2 ini pembuktian dua arah. Dari arah yang satu dan arah yang dua diperoleh bahwa sebuah jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika diagonalnya saling tegak lurus. Terbukti ya. Nah, sekarang teorema 811. Sebuah jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini sama ya langkah pembuktiannya. Jadi langkah pembuktiannya sama-sama menggunakan dua arah. Arah yang pertama dari kiri ke kanan.
Jika jajar genjang merupakan belah ketupat, maka diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi diketahui bahwa KLMN ini suatu jajar genjang yang mana KLMN juga belah ketupat. Nah, akan dibuktikan bahwa sudut K1 itu kongruen dengan K2. Nih, sudut K1 ini kongruen dengan sudut K2. Nah, diketahui K1 kongruen dengan M1. Kenapa? Karena dia sudut alas segitiga sama kaki. Nih. Terus M1 kongruen dengan K2. Karena apa? Dia sudut dalam berseberangan. Nah, karena K1 kongruen dengan M1 kongruen dengan K2, maka dapat disimpulkan bahwa K1 kongruen dengan K2. Ini sifat transitif. Nah, dengan cara yang sama kita membuktikan bahwa L1 ini kongruen dengan L2, M1 kongruen dengan M2, N1 kongruen dengan N2. Maka jika KLMN ini belah ketupat, setiap diagonalnya itu membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Karena ini kongruen, jadi ini sama besar ya. Nah, sekarang pembuktian dari arah kanan ke kiri. Diketahui jajar genjang KLMN, sebuah jajar genjang yang diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar ini, maka akan dibuktikan bahwa jajar genjang tersebut belah ketupat. Jadi ukuran K1 itu sama dengan K2, L1 sama dengan L2, M1 sama dengan M2, N1 sama dengan N2. Nah, coba kita lihat ya. K1 sama dengan K2, diketahui ya. Nah, K2 itu sama dengan M2 karena dia sudut dalam berseberangan. Akibatnya apa? K1 kongruen dengan M1 karena dia sifat transitif. Nah, karena dia sudutnya ini kongruen, K1 ini kongruen dengan M1, maka apa? KN ini kongruen dengan MN menggunakan teorema 63. Nah, setelah itu LM juga kongruen dengan KN, sisi berhadapan pada jajar genjang ya. Nah, setelah itu NM juga kongruen dengan KL, korespondensi segitiga kongruen atau sisi berhadapan pada ini sama-sama NM dan KL kongruen, ML dan NK kongruen sama-sama sisi berhadapan pada jajar genjang. Karena LM kongruen KN, ini LM kongruen KN, KL kongruen NM, NM juga kongruen KN, dan semuanya ini saling kongruen, sehingga KLMN adalah belah ketupat. Nah, jadi jajar genjang pada KLMN ini setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar, maka KLMN ini belah ketupat. Jadi dari dua arah pembuktian itu dapat disimpulkan bahwa jika KLMN belah ketupat, maka setiap diagonal membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, jika pada KLMN setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar, maka KLMN belah ketupat. Nah, dari yang 1 dan 2 ini diperoleh bahwa suatu jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika setiap diagonalnya membagi sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudah terbukti ya teorema 81. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke trapesium 8.6 trapesium. Definisinya, trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Selanjutnya teorema 8.12. Ruas garis yang terbentuk dari titik tengah dua garis yang tidak sejajar pada sebuah trapesium sejajar dengan dua sisi yang lain, dan panjangnya adalah setengah dari jumlah kedua sisi tersebut. Untuk buktinya, kita lihat gambarnya.
Diketahui trapesium ABCD, sisi DC sejajar dengan sisi AB, E titik tengah dari sisi AD, dan F titik tengah dari BC. Akan dibuktikan sisi EF sejajar dengan sisi AB, dan sisi EF sejajar dengan sisi CD, dan EF sama dengan setengah dari jumlah AB ditambah CD. Perpanjang ruas garis sisi AB dan sisi DF sehingga berpotongan di titik G, bisa dilihat di gambar. Kemudian buktikan bahwa F adalah titik tengah dari sisi DG dan gunakan teorema ruas garis tengah. Untuk buktinya, sisi DC sejajar dengan sisi AB. Alasannya definisi dari trapesium. Kemudian sudut FCD kongruen dengan sudut FBG. Alasannya sudut dalam berseberangan. Sisi CF kongruen dengan sisi FB. Diketahui. Kemudian sudut CFD kongruen dengan sudut BFG. Alasannya karena bertolak belakang. Segitiga DCF kongruen dengan segitiga GBF. Jadi segitiga kongruen. Jadi alasannya sudut sisi sudut. Sisi DF kongruen dengan sisi FG. Alasannya karena koresponden segitiga kongruen atau PCTC atau kepanjangannya corresponding parts of congruent triangle are congruent. Karena sisi DF kongruen dengan sisi FG, maka F titik tengah dari sisi DG. Definisi 1.19. Sisi EF sejajar dengan sisi AB. Alasannya dari teorema titik tengah. Sisi EF sejajar dengan sisi AB dan sisi AB sejajar dengan sisi CD, maka sisi EF sejajar dengan sisi CD dari teorema 5. Sisi CD kongruen dengan sisi BG. CP-CTC juga. Kemudian EF sama dengan setengah AG. EF sama dengan setengah dari AB plus BG karena AG adalah perpanjangan ruas garis DF. Maka EF sama dengan setengah dari AB plus CD. Karena BG sama dengan kongruen dengan CD. Dari teorema ruas garis tengah alasannya. Sehingga diperoleh sisi EF sejajar dengan sisi AB dan sisi EF sejajar dengan sisi CD serta EF sama dengan setengah dari AB plus CD. Selanjutnya definisi 8.6. Sebuah trapesium sama kaki adalah trapesium dengan sisi yang tak sejajarnya kongruen. Sisi AD dan sisi BC adalah sisi yang tak sejajar. Sudut A dan sudut B disebut base angle atau sudut dasar. Pasangan base angle yang lain adalah sudut C dan sudut D. Bisa dilihat gambarnya di mana AD sama dengan BC. Teorema 8.13. Dalam sebuah trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya kongruen dan diagonalnya kongruen. Bukti, diketahui trapesium sama kaki ABCD, di mana sisi AD kongruen dengan sisi BC. Akan dibuktikan sudut DAB kongruen dengan sudut CBA dan sudut ADC kongruen dengan sudut BCD. Tarik sisi CE sejajar dengan sisi AD, maka AECD jajar genjang
sehingga sisi EC kongruen dengan sisi AD. Yang pertama, sisi EC kongruen dengan sisi AD dan sisi AD kongruen dengan sisi BC. Maka sisi EC kongruen dengan sisi BC, sifat transitif. Sudut CEB kongruen dengan sudut CBE, sudut alas segitiga sama kaki. Sudut DAE kongruen dengan sudut CEB, alasannya sudut sehadap. Sudut DAE kongruen dengan sudut CEB dan sudut CEB kongruen dengan sudut CBE. Maka sudut DAE kongruen dengan sudut CBE atau sudut DAB kongruen dengan sudut CBA. Alasannya sifat transitif. Jadi sudut DAB kongruen dengan sudut CBA. Jadi untuk yang pernyataan yang pertama sudah terbukti bahwa sudut-sudut alasnya kongruen. Untuk selanjutnya akan dibuktikan nomor yang kedua akan dibuktikan sisi AC kongruen dengan sisi BD. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga ABD. Sisi AD kongruen dengan sisi BC karena diketahui. Kemudian sudut DAB kongruen dengan sudut ABC. Sudah dibuktikan tadi yang pertama. Selanjutnya sisi AB kongruen dengan sisi AB, sifat reflektif. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABD. Segitiga kongruen, teorema segitiga kongruen yaitu sisi, sudut, sisi. Sisi AC kongruen dengan sisi BD, koresponden segitiga kongruen atau CP/CTC. Jadi sisi AC kongruen dengan sisi BD. Pernyataan yang kedua dari teorema sudah dibuktikan bahwa diagonalnya kongruen. Jadi teorema 813 terbukti. Kemudian 8.7 sudut pada segi banyak. Segi banyak adalah gabungan ruas garis yang bertemu hanya pada ujung sedemikian sehingga yang pertama, paling banyak dua ruas garis bertemu pada satu titik. Yang kedua, setiap ruas garis bertemu tepat dua garis yang lain. Diketahui bahwa jumlah ukuran sudut segi banyak merupakan jumlah ukuran sudut segitiga sesuai dengan tabel berikut. Untuk segi 4, jumlah sisinya ada 4. Jumlah segitiganya ada 2. Jumlah ukuran sudutnya 2 dikali 180 derajat, maka sama dengan 360 derajat. Kemudian segi 5, jumlah sisinya 5, kemudian jumlah segitiganya 3, jumlah ukuran sudutnya 3 dikali 180 derajat, maka ketemu 540 derajat. Segi 6, jumlah sisinya 6, jumlah segitiganya ada 4. Maka jumlah ukuran sudutnya 4 kali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Sampai dengan segi ke N, jumlah sisinya N, maka jumlah segitiganya bisa lihat polanya, maka N-2. Maka jumlah ukuran sudutnya N-2 dikali 180 derajat. Teorema 814. Jumlah besarnya sudut pada sebuah segi banyak, segi N, adalah N-2 dikali 180 derajat. Tadi kalau pada tabel itu kita pakai intuisi, maka ini akan dibuktikan secara deduktif. Dalam segi N, tentukan suatu titik sudut
dan gambarkan semua diagonal yang melalui titik sudut tersebut. Maka akan terbentuk sebanyak n-2 buah segitiga. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka jumlah sudut dari n-2 buah segitiga adalah n-2 dikali 180 derajat. Jadi jumlah sudut-sudut dalam segi n adalah n-2 dikali 180 derajat. Teorema 815. Besarnya setiap sudut pada sebuah segi banyak beraturan segi n adalah n-2 per n dikali 180 derajat. Buktinya, jumlah sudut-sudut dalam segi n adalah n-2 dikali 180 derajat pada segi n beraturan besar n buah sudut dalamnya sama besar. Maka besar setiap sudut dalam segi n adalah n-2 per n dikali 180 derajat. Bisa dilihat dari gambarnya. Teorema 816. Jumlah ukuran sudut sebuah segi banyak yang terletak pada masing-masing puncak adalah 360 derajat. Buktinya, jumlah sudut segi n sama dengan n kali 180 derajat. Jumlah n buah sudut dalam dan n buah sudut luar sama dengan n kali 180 derajat. Jumlah n buah sudut dalam sama dengan n-2 dikali 180 derajat. Maka bisa dieliminasi, jumlah n buah sudut luar sama dengan 2 kali 180 derajat, sama dengan 360 derajat. Jadi, besarnya sudut luar dari segi banyak adalah 360 derajat. Terima kasih atas perhatian kalian semua pada video kali ini. Kami dari kelompok 8 mohon maaf jika banyak kekeliruan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.